Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Vincent dari kelas BM4 selaku ketua kelompok E dari AB5. Di sini saya akan mewakili kelompok saya dalam pembukaan ini, di mana kami akan menjelaskan mengenai budaya dan seni dalam perspektif agama Buddha. Dan tentu saja untuk anggota kelompok kami, pertama itu saya sebagai ketua kelompok, nama saya Vincent. Dan kemudian ada anggota saya namanya Erwin Melianto Putra, ada Friendly Chang, dan juga Grandi Julius. Nah, untuk yang pertama, apa itu seni dan budaya? Seni dan budaya adalah salah satu instrumen perkembangan agama Buddha di dunia. Instrumen seni dan budaya Buddhis di kelompok etnik yang berbeda. Akan berbeda pula tipe dan cara mereka memaknainya. Budaya Buddhis merupakan gambaran Buddhisme yang berkembang di daerah dan seni yang sesuai dengan budaya setempat. Budaya Buddhis dan seni tidak dapat terpisahkan. Seni dan budaya Buddhis adalah salah satu metode untuk memudahkan ajaran Buddha yang dikaitkan dengan budaya lokal. Dan juga di zaman modern ini, perkembangan agama Buddha terhambat karena cara pandang umat terlanjur pada dunia modern. Seni dan budaya dapat menjadi inspirasi bagi umat Buddha. Dengan demikian, mari dengan jernih kita lihat seni dan Tradisi dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, kita dapat menjumpai berbagai macam tradisi dan budaya yang berkembang di sekitar kita. Tradisi dari budaya tersebut merupakan hasil kreasi dari kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat daerah tersebut. Setiap tempat memiliki keunikannya tersendiri. Hal ini di antara lain dipengaruhi oleh tempat, keadaan alam, pola kehidupan, dan cara berpikir masyarakat di daerah itu. Tradisi dan budaya ini begitu erat mempengaruhi kehidupan kita. Di antara tradisi dan budaya ini, ada yang sejalan dengan Dharma, dan ada pula yang tidak selaras dengan Dhamma. Sementara itu, kita yang hidup di sana tidak bisa lepas masyarakat di sekeliling kita. Bagaimana sikap kita menjadi seorang Buddhis yang baik terhadap tradisi dari budaya yang baik, kita tetap pertahankan. Sementara yang tidak sejalan dengan kita, tidak diikuti. Apalagi kalau diterapkan, akan menimbulkan penderitaan lagi makhluk yang ada di sekitar kita. Sisi lain dalam Dhamma, kita dituntut cinta kasih. Sejarah perkembangan dan penyebaran agama Buddha terjadi proses asimilisasi atau perpaduan agama Buddha dengan budaya setempat, sehingga menambah kekayaan seni dan budaya. Hal ini dapat kita lihat dari penyebaran ke negara Cina, terjadi perpaduan dengan budaya Cina. Thailand terjadi perpaduan dengan budaya Thailand, dan juga termasuk Indonesia terjadi perpaduan dengan budaya Indonesia. Menghormati kepada orang yang pantas dihormati adalah bisa kita sebut juga dengan berkat termulia, atau bisa disebut juga dengan Mangala Sutta. Kata puja dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang artinya adalah penghormatan. Penghormatan dalam agama Buddha adalah penghormatan yang wajar dan didasari oleh pengertian yang benar, atau bisa kita sebut juga dengan sarana pengembangan batin yang berkualitas dan ditunjukkan kepada sesuatu yang layak dihormati. Berbagai bentuk puja dan upacara merupakan upaya kausalya, yaitu suatu metode atau upaya untuk mempermudah dalam menuntun memahami dhamma yang sulit. Makna puja: 1. Memperkuat keyakinan terhadap tritana atau tritna, menyatakan tekad atau ada tanah untuk mempraktekkan dhamma. Yang ketiga, menghormat dan merenungkan sifat luhur tritana atau tritana. Yang keempat, mengembangkan 4 kediaman luhur Brahma Viara. Dan yang kelima, melakukan anumondara, yaitu membagi kebahagiaan terhadap semua makhluk. Yang terakhir, manfaat pelaksanaan puja. Yang pertama itu memiliki keyakinan atau bisa kita sebut juga dengan sadha, memiliki Brahma Viara atau 4 sifat luhur. Yang ketiga, pengenalan diri atau samvara. Yang keempat, perasaan puas, santuhuti. Yang kelima adalah kedamaian dan kesabaran atau kanti. Dan yang terakhir itu adalah kebahagiaan atau bisa kita sebut juga dengan sukta. Saya Friendly Chang, saya kelas BM1. Saya akan melanjutkan presentasi slide kelima. Pembacaan parita merupakan perlindungan yang kuat yang dapat dibaca, dilafal maupun didengarkan. Pembacaan parita menimbulkan ketenangan batin bagi mereka yang mendengarkan dan telah mempunyai keyakinan akan kebenaran dari Buddha. Doa memiliki kekuatan. Doa tidak akan berhasil karena ada 3 sebab. Ada perbuatan tertentu yang tidak dapat dihalangi dengan kekuatan apapun. 2. Batin orang yang dibacakan parita atau orang yang membacakan diliputi keraguan-keraguan hawa nafsu. 3. Halangan karena kurang keyakinan kepada kemanjuran parita. Sikap puja. 1. Anjali pada, merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada.
2. Nama kara bersujud dengan pacangan patita 5 titik tumpu menyentuh lantai. 3. Padakina bersikap anjali, berjalan tanpa alas kaki mengelilingi objek puja sebanyak 3 kali searah jarum. Dharani atau mantra, bentuk yang lebih singkat dari sutra, bentuk yang lebih pendek dari dharani mantra. Mantra tidak dapat diterjemahkan dengan tepat karena mantra sulit untuk dipahami, dibayangkan atau digambarkan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya dan kekuatannya. Rupang atau patung, pratima Buddha atau patung Buddha yang terdapat di altar memiliki arti dan makna penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma untuk kebahagiaan semua makhluk, menghapus kegelapan, membawa pada pandangan terang. Selain itu, D. Benda-benda persembahan. 1. Lilin. Lilin melambangkan penerangan untuk mencapai tujuan, suatu pengorbanan diri yang tulus, sebagaimana dapat dilihat dengan nyata. Lilin yang disulut dan meleleh merelakan tubuhnya habis terbakar untuk memberikan penerangan. Kehidupan yang pada suatu ketika akan padam mati seperti padamnya lilin yang telah habis terbakar, demikian pula kita harapkan dapat menerangi diri dan sekeliling kita yang masih diliputi oleh kegelapan batin. Sebagai orang yang sadar, kita tidak akan membawa emosi, kemarahan, kebencian karena ketidakwaspadaan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti. 2. Air. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Air melambangkan kesucian diri seperti sifat air yang bisa membersihkan noda-noda. Air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, sehingga air dilambangkan sebagai rasa rendah hati atau tidak sombong. 3. Dupa. Melambangkan harumnya dharma dan ketidakkekalan dari kehidupan. Dupa yang harum mewangi akan tersebar ke segenap penjuru arah. Demikian juga dengan nama harum seseorang akan menyebar ke seluruh penjuru, bahkan harumnya nama baik bisa melawan arah angin. 4. Buah. Mempersembahkan buah di meja altar bukan dimasukkan untuk dipersembahkan agar disantap Sang Buddha atau para dewa, tetapi merupakan simbol dari rasa terima kasih kepada Sang Buddha yang telah berjasa karena telah membabarkan dharma kepada umatnya. Perbuatan baik akan membawa kepada kebahagiaan, perbuatan jahat akan membawa penderitaan. Seperti buah dengan berbagai ukuran, demikian pun jenis perbuatan kita akan berakibat banyak ragam hasilnya. 5. Bunga. Bunga adalah lambang Nama saya Grandy, saya dari BM6 ingin melanjutkan presentasi ini. Yang keenam itu ada makanan, mempersembahkan makanan di altar mempunyai arti sama dengan persembahan buah, yaitu mengungkapkan sebagai ucapan terima kasih. Yang ketujuh, 8 persembahan. Yang pertama payung agung, yang kedua panji kemenangan, yang ketiga karang putih, yang keempat 2 ikan emas, yang kelima harta karun pencerahan, yang keenam simpel abadi diagram, yang ke-8 cakra emas dan dharma. Terus ala-ala persembahan. Yang pertama cakra. Cakra atau cakra ini dikenal dengan agama Buddha sebagai Dhamma Cakra, yang berarti roda dhamma. Dari dharma ini ada beberapa hal yang patut harus diketahui, yaitu pertama pandangan benar, yang kedua pikiran benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perbuatan benar, yang kelima pantang pencarian benar, yang keenam usaha benar, yang tujuh perhatian benar, yang 8 konsentrasi yang benar. Terus yang kedua ada daun bodi. Daun bodi sebagai lambang untuk mengenang kembali umat Buddha, di mana daun bodi mempunyai sejarah bahwa di bawah pohon bodi yang rindang itu pertapa Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga swastika. Swastika dipandang suci oleh umat Buddha karena melambangkan asal mula kehidupan. Yang keempat stupa dan pagoda. Stupa atau pagoda adalah suatu tempat untuk menyimpan relik-relik orang suci. Yang terakhir ada teratai, melambangkan kesucian dan keteguhan hati. Dan yang terakhir untuk penutupan penjelasan kami, saya akan menutupinya dengan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu di mana dalam kehidupan kita tidak dapat terhindar dari namanya budaya. Dan dalam ajaran Buddha juga memiliki seni dan budayanya tersendiri. Dengan begitu, dalam agama Buddha memiliki karakteristik unik tersendiri dari ajaran yang lainnya maupun adat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Maka dengan itu juga tercantum bahwa kita harus bisa menghargai dan menjaga budaya kita masing-masing dan meneruskannya ke turunan selanjutnya, sehingga budaya tersebut maupun seni tersebut tidak akan terlupakan lagi. Sekian, itu saja dari penjelasan saya dan dari kelompok saya. Sekian, terima kasih.